Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Bad Teacher. Film ini telah rilis pada tanggal 17 Juni tahun 2011. Di dalam film ini bercerita tentang seorang guru pemalas dan juga matre. Suatu hari dirinya gagal menikah dengan kekasihnya yang kaya, dan seketika dirinya pun menjadi miskin. Lalu dengan segala cara ia pun berusaha untuk melakukan operasi pada dadanya untuk mencari pria kaya lainnya. Apakah ia berhasil menemukan pria yang tepat? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Elizabeth Halsey. Elizabeth bekerja sebagai seorang guru di SMA John Adams. Tapi baru setahun mengajar, Elizabeth memutuskan untuk berhenti karena dirinya akan menikah dengan pacarnya yang bernama Mark. Setelah acara di sekolah, Elizabeth pun pergi ke rumah Mark untuk melakukan persiapan pernikahan. Sesampai di sana, rupanya Mark sedang bersama ibunya. Ibu Mark meminta Mark untuk putus dengan Elizabeth karena ibunya tahu jika Elizabeth hanya mengincar harta benda milik Mark saja. Bahkan Elizabeth pun tidak tahu kapan ulang tahun dari Mark. Mereka pun sedikit berdebat dan pada akhirnya Elizabeth gagal untuk menikah dengan Mark. Karena Elizabeth putus dengan pacar kayanya, Elizabeth kini hidup pas-pasan. Setelah 3 bulan Elizabeth kembali mengajar di SMA John Adams. Sebenarnya Elizabeth terpaksa mengajar di sekolah itu karena hanya itu bidang yang ia kuasai. Di hari pertamanya, Elizabeth bertemu dengan Amy. Amy adalah salah satu guru yang mengajar di SMA itu. Amy meminta Elizabeth untuk mengajar dengan serius tahun ini karena tahun lalu Elizabeth mengajar dengan sangat-sangat buruk. Bahkan dia juga sering absen. Siang harinya, Elizabeth makan siang bersama dengan Lynn, salah satu guru yang mengajar di sekolah itu. Elizabeth bercerita tentang keinginannya untuk melakukan operasi plastik di bagian dadanya agar ia bisa kembali berpacaran dengan mantannya. Atau bisa saja dia akan mendapatkan laki-laki kaya jika dia membesarkan dadanya. Di malam hari, Elizabeth pergi ke bar untuk mencari pria kaya, tetapi ia sama sekali tidak menemukan pria yang tepat. Keesokan harinya, Elizabeth mulai mengajar di kelasnya. Di hari pertama belajar, Elizabeth hanya memutar film dan meminta muridnya untuk menonton film itu. Elizabeth juga sering memperlakukan muridnya dengan kasar. Saat makan siang, Elizabeth didekati oleh seorang guru bernama Russell. Russell mengajak Elizabeth untuk berkencan, namun Elizabeth langsung menolak karena Russell bukan dari kalangan orang kaya. Setelah menolak Russell, Elizabeth terlibat perdebatan dengan Amy. Amy merasa Elizabeth tidak profesional dalam bekerja dan ia meminta Elizabeth untuk lebih serius dalam mengajar. Amy juga mengajak Elizabeth untuk berteman, namun Elizabeth menolak pertemanannya. Setelah itu Elizabeth bertemu dengan seorang guru baru bernama Scott. Scott memiliki penampilan rapi dan tentunya dia adalah orang kaya. Elizabeth pun memiliki rencana untuk memikat hati Scott yang saat ini masih belum move on dari mantannya. Kemudian Elizabeth pergi ke klinik operasi plastik untuk memilih bentuk dada yang dia inginkan. Dan ternyata biaya operasi plastik itu sangatlah mahal. Elizabeth yang tidak memiliki banyak uang terpaksa menunda proses operasinya. Ia pun bingung kemana ia harus mencari uang untuk biaya operasi plastiknya. Keesokan harinya, Elizabeth mengetahui informasi tentang sekolah yang rajin mengadakan kegiatan mencuci mobil setiap minggunya. Dalam kegiatan itu, sekolah mendapatkan banyak uang. Elizabeth pun tertarik untuk ikut dalam kegiatan mencuci mobil itu. Setelah itu, ia pun pergi ke ruangan kepala sekolah yang bernama Wally. Elizabeth berpura-pura menyukai lumba-lumba agar Wally mengizinkan dia untuk menjadi pengawas kegiatan mencuci mobil. Dan benar saja, Wally mengizinkan Elizabeth menjadi pengawas dalam kegiatan tersebut. Saat kegiatan mencuci mobil berlangsung, Elizabeth sengaja memakai pakaian mini untuk menarik perhatian orang-orang sekitar. Para guru dan murid dibuat salah fokus karena pakaian yang digunakan Elizabeth. Bahkan polisi pun tidak fokus dalam bekerja karena ulah Elizabeth. Idenya tersebut berhasil mendatangkan banyak pelanggan. Usai kegiatan itu, Elizabeth dengan diam-diam menyelundupkan setengah uang dari hasil kegiatan mencuci mobil. Aksinya tersebut dilihat oleh Amy. Amy pun mencoba bertemu dengan Wally, tapi saat itu Wally sedang berada di kamar mandi. Amy dengan nekat masuk ke kamar mandi pria hanya untuk mengadu pada Wally tentang Elizabeth yang menyelundupkan uang dari kegiatan mencuci mobil.
Wally tidak percaya dengan perkataan Amy karena nyatanya dalam kegiatan cuci mobil itu sekolah mendapatkan banyak uang. Lagi pula perkataan Amy tidak dipercaya karena tidak adanya bukti-bukti. Lalu Wally memarahi Amy karena dia telah menuduh Elizabeth. Kemudian saat istirahat makan siang, Amy mulai mendekati Scott dan dia juga menjelek-jelekan Elizabeth di depan Scott. Elizabeth pun menyadari bahwa Amy juga mengincar Scott. Di sisi lain, setelah Elizabeth melakukan tes pada muridnya, ia segera menemui para orang tua murid untuk menjelaskan metode belajar yang ia terapkan. Setelah pertemuan itu, salah satu orang tua murid memberi uang pada Elizabeth dan ia meminta Elizabeth untuk memberi nilai plus kepada anaknya. Elizabeth pun melihat peluang lain untuk mendapatkan uang. Kemudian ia mulai membohongi para orang tua murid tentang biaya tambahan sekolah yang bertujuan agar Elizabeth bisa mendapatkan uang untuk operasi plastik. Tidak hanya itu saja, ia juga menjual baju bekas yang dikumpulkan para murid serta menjual sampah kaleng yang ada di sekolah. Beberapa hari kemudian, sekolah mengadakan pesta Natal bersama. Di pesta itu, Scott bercerita pada Elizabeth bahwa ia menyukai Amy. Elizabeth pun sangat kesal, namun ia menahannya. Karena Elizabeth masih marah, ia pun mengajak Russell melupakan masalahnya. Mereka berdua berbincang-bincang di ruang olahraga dan menghabiskan waktu di sana. Selama libur Natal, Elizabeth hanya diam di rumah. Tapi untung saja ia bertemu dengan Garrett, salah satu muridnya yang mengajaknya untuk menghabiskan malam Natal bersama. Beberapa hari kemudian, sekolah pun dimulai. Elizabeth kembali mengajar hanya dengan menampilkan film untuk para muridnya. Setelah selesai mengajar, Lee dan Scott mengajak Elizabeth untuk pergi menonton grup band period 5 dan ternyata salah satu anggotanya adalah Scott itu sendiri. Awalnya, Elizabeth menolak ajakan Lynn. Namun setelah ia tahu bahwa salah satu anggotanya adalah Scott, ia pun langsung bersemangat untuk pergi menonton grup band tersebut. Malam harinya, mereka pun pergi menonton period 5. Tanpa diduga di sana Scott menyatakan cintanya pada Amy, lalu mereka pun berpacaran. Hal itu yang membuat Elizabeth makin frustasi. Di perjalanan pulang, ia pun terus mengomel sendiri. Lalu Lynn meminta Elizabeth untuk melupakan Scott dan mulai berfokus untuk mengajar murid-muridnya karena jika Elizabeth berhasil membuat muridnya mendapatkan nilai tinggi, ia bisa saja mendapatkan bonus uang. Elizabeth pun kaget karena ternyata guru terbaik akan mendapatkan bonus uang yang lumayan banyak. Keesokan harinya Elizabeth mulai serius dalam mengajar muridnya. Para murid pun menjadi kaget karena perubahan besar-besaran yang dilakukan oleh Elizabeth. Para murid dan Elizabeth sama-sama bekerja sangat keras. Mereka bahkan menggunakan cara tak wajar dalam belajar. Namun dalam tes itu, semua muridnya mendapatkan nilai rendah. Hal itu membuat Elizabeth semakin frustasi. Lalu Elizabeth mendapatkan ide untuk mencuri soal tes akhir. Elizabeth pun menyamar sebagai seorang jurnalis bernama Marjorie dan bertemu dengan Carl Halaby. Halaby adalah seorang profesor yang bertugas untuk membuat dan mendistribusikan tes akhir itu. Kemudian Elizabeth merayu Halaby untuk mengajaknya mantap-mantap di kantornya. Setelah itu mereka berdua pun pergi ke kantor Halaby. Di saat Halaby lengah, Elizabeth memberi minuman yang telah diisi obat bius sehingga membuat Halaby tidak sadarkan diri. Setelah Halaby tepar, Elizabeth pun menggunakan kesempatan itu untuk mencuri soal tes akhir dan segera pergi dari kantor Halaby. 1 bulan pun berlalu setelah tes akhir itu. Kini tibalah saat pengumuman guru terbaik. Di tahun-tahun sebelumnya, Amy selalu terpilih menjadi guru terbaik, tapi di tahun ini Elizabeth lah yang menang. Elizabeth pun sangat senang karena dirinya akhirnya mendapatkan bonus uang tersebut. Para guru menjadi takjub dengan prestasi dari Elizabeth, termasuk Scott yang mulai tertarik pada Elizabeth, padahal dirinya telah berpacaran dengan Amy. Di sisi lain, Elizabeth mengetahui bahwa Scott dan Amy menjadi guru pendamping untuk acara rekreasi. Kemudian Elizabeth dengan sengaja memberi racun pada sebuah apel dan meletakkan apel itu di meja Amy. Amy yang tidak mengetahui bahwa apel itu beracun, tanpa pikir panjang langsung memakan apel itu. Alhasil muka Amy merah-merah dan ia pun terpaksa tidak ikut dalam acara rekreasi. Karena Amy sakit, Elizabeth pun ditunjuk sebagai pengganti Amy. Acara rekreasi ini menjadi momen yang pas bagi Elizabeth untuk mendekati Scott. Di sisi lain, Amy yang masih dendam dengan Elizabeth dengan sengaja menukar mejanya dengan meja milik Elizabeth. Ia juga membuka paksa laci yang ada di meja Elizabeth. Ia melakukan hal itu untuk mencari kesalahan Elizabeth. Setelah ia membuka laci milik Elizabeth, Amy menemukan bukti tentang Elizabeth yang mencuri soal tes akhir dari tangan Halaby. Lalu ia pun segera mengadu pada Wally.
Kali ini, Wally percaya dengan kata-kata Amy karena Amy juga membawa bukti. Kembali lagi ke Elizabeth. Di acara rekreasi itu, Elizabeth berhasil mengajak Scott untuk melakukan mantap-mantap. Dalam aksi mantap-mantap itu, Elizabeth sengaja menelpon Amy lewat HP Scott dan membiarkan Amy mendengar suara yang dihasilkan mereka yang sedang melakukan mantap-mantap. Setelah kejadian itu, Elizabeth mulai merasa ada ketidakcocokan antara dirinya dan juga Scott. Hal itu terlihat dari wajah Elizabeth yang bisa dibilang tidak terlihat senang. Kemudian Elizabeth pun segera pergi ke kamarnya. Tanpa sengaja, Elizabeth berpapasan dengan Russell. Di sini Russell memperlihatkan sifat yang agak dingin dan tidak ingin meladeni Elizabeth. Elizabeth pun merasa aneh dengan sikap Russell. Keesokan harinya, para guru mengawasi murid-murid yang sedang berekreasi. Lalu salah satu murid bernama Garrett menyatakan cintanya pada teman sekelasnya yang bernama Chase. Namun Chase dengan cepat menolak pernyataan cinta tersebut. Karena hal itu, semua orang pun mulai mengejek Garrett. Garrett menjadi sangat malu, tetapi Elizabeth berhasil membuat Garrett percaya diri dengan cara memberikan bra miliknya pada Garrett. Lalu Elizabeth berbohong pada semua orang bahwa Garrett mendekati seorang gadis. Seketika semua murid pun takjub pada Garrett yang sebenarnya anak polos tetapi bisa menaklukkan seorang gadis. Di saat para siswa dan guru hendak kembali ke sekolah, tiba-tiba saja Amy datang dan membongkar semua kejahatan Elizabeth. Lalu Amy meminta Elizabeth untuk datang ke ruang kepala sekolah besok karena Halabi akan bersaksi di depan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Elizabeth pun tidak tinggal diam dengan aksi balas dendam Amy. Elizabeth mulai menyusun rencana cerdik lainnya. Elizabeth kemudian meminta teman sekamarnya yang bernama Kirk untuk pergi menemui Halabi dan menyerahkan sebuah amplop. Di dalam amplop itu berisi foto-foto memalukan milik Halabi. Saat Halabi mabuk, Elizabeth sengaja memotret Halabi dalam posisi memalukan dengan tujuan untuk mengancam Halabi jika terjadi situasi seperti ini. Halabi yang melihat foto memalukan itu menjadi takut dan ia pun menolak untuk memberitahu kepala sekolah dan pengawas sekolah tentang tindakan Elizabeth. Mendengar hal tersebut, Amy pun merasa tidak terima. Ia mulai memikirkan kesalahan dari Elizabeth. Lalu Amy ingat perkataan murid Elizabeth yang berkata jika Elizabeth menggunakan obat terlarang. Amy meminta pihak sekolah memanggil anjing pelacak untuk memeriksa meja Elizabeth. Karena Amy tahu jika di dalam meja Elizabeth pasti ada obat-obatan terlarang. Namun sialnya, Amy lupa kalau meja Elizabeth berada di ruangannya. Alhasil anjing pelacak itu malah masuk ke ruangan Amy dan mengendus bau obat terlarang dari meja Elizabeth yang ada di ruangan Amy. Semua orang pun menganggap Amy telah menggunakan obat terlarang dan tak lama setelah itu Amy dipindah tugaskan dari SMA John Adams ke SMA Malcolm X. SMA Malcolm X adalah SMA paling buruk di sana. Kemudian Scott mengajak Elizabeth untuk berkencan, namun kencannya ditolak oleh Elizabeth. Setelah itu Elizabeth memilih berkencan dengan Russell karena ia merasa memiliki banyak kesamaan dengan Russell. 3 bulan kemudian, Elizabeth memilih untuk tetap menjadi guru di SMA John Adams. Ia mulai menghargai pekerjaannya dan mulai bersikap baik kepada semua orang yang ada di sekolah. Tidak hanya itu saja, Elizabeth juga memiliki jabatan baru, yaitu sebagai guru BK atau bimbingan konseling. Elizabeth juga tidak jadi melakukan operasi plastik pada dadanya karena ia sadar ia sudah cantik dan tidak perlu dirubah lagi. Semenjak berpacaran dengan Russell, Elizabeth menjadi lebih percaya diri dan ia juga bersyukur dengan apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang merequest film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.